Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A, 1B, dan 1C. Apa kabar hari ini? Ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita bertemu lagi di hari ketiga, yaitu di minggu pertama pelajaran komputer. Terus selanjutnya misalkan share screen dulu ya. Oke, sudah tampil layar monitornya di layar share screen-nya di monitor masing-masing. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, teman-teman semuanya kita dulu. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang materi pengetahuan komputer. Ya. Dulu. Nah, di sini kita lihat kita pelajaran K3. K3 dalam menggunakan TIK, yaitu kesehatan, keselamatan kerja dalam menggunakan TIK. Nah, kita lihat sini posisi duduk saat di depan komputer atau laptop. Ya, kita lihat nanti. Itu ada etikanya atau ada posisinya yang benar bagaimana. Kita lihat ya. Nah, kita lihat untuk slide berikutnya. Nah, nih lihat ya gambarnya. Ini gambar seorang laki-laki sedang di depan komputer namun posisinya tidak beraturan ya. Ada yang membungkuk belakangnya, kemudian kaki kirinya ke belakang, kaki depan ke depan, kaki kanan. Kemudian duduknya juga agak tidak teratur, yaitu duduknya bangku sebelah kirinya agak turun, kemudian tangan megang keyboardnya juga seperti ini salah ya. Ini tidak baik. Ini akan mengakibatkan sakit, nanti penyakit yang ada nanti. Itu penyakit dari belakang punggung, kaki, dan tangan. Kemudian juga untuk jarak pandang dengan monitor itu pun juga salah ya. Jadi ini terlihat tidak beraturan. Nah, bagaimana posisi duduk yang benar? Kita lihat lagi. Ini kan dalam visual gambar kartun ya. Nah, ini juga sama nih. Ini ada lagi. Kemudian tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kemudian ini posisi di depan komputer yang salah. Kita lihat. Ini juga semuanya salah ya. Karena apa? Lihat dulu, kita lihat pertama-tama kali dulu. Keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Nah, kita lihat nih. Posisi leher miring terhadap monitor. Nah, ini ya. Ini keyboardnya ke sini, jadi duduknya itu tidak beraturan, dia menyamping ya. Keyboard nih. Keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan tangannya nih, jadi tidak akan merasakan kesakitan ya. Kemudian posisi duduk punggung tidak ditopang dengan baik oleh sandaran kursi. Ya, jadi ini ada senderannya, namun dia tidak senderan, malah punggung atasnya dia malah maju. Kemudian kursi yang tidak beraturan ya, tuh. Jadi kursinya lebih pendek dengan posisi layar monitor atau komputernya. Kemudian posisi kaki menggantung. Nah, sebelah kanan nih. Jadi sebelah kanannya dia agak menggantung, namun sebelah kirinya dia normal atau standar ya. Ini tidak baik. Kemudian penggunaan mouse yang terlalu jauh. Ini mouse-nya terlalu jauh nih ya. Jadi antara tangan kiri dan kanan itu jaraknya kurang lebih setengah meter. Namun ini tidak baik ya. Kalau bisa didekatkan dengan papan keyboard. Nah, kemudian posisi lampu yang tidak tepat. Ini dia lampunya tidak berarah ke monitor, namun lampunya mengarah ke buku bertumpuk ini.
Kemudian suhu ruangan panas. Diusahakan kalau menggunakan komputer itu di ruang tempat yang agak dingin ya. Misal ada AC ya. Tapi kalau misal di ruang yang tidak panas tanpa AC pun juga bisa. Ingat, penggunaan komputer itu maksimal itu ya 3 sampai 5 jam. Ya karena kan itu kan cukup panas juga ya. Meskipun di CPU-nya atau di prosesor itu ada kipas, di dalam mesinnya ada kipas, namun tetap panas ya. Tapi kalau di ruangan AC atau berdingin, insya Allah nanti untuk mesinnya tidak terlalu panas ya, karena dia dibantu dengan ruangannya dingin atau yang AC ya. Itu dia. Jangan menempatkan komputer atau laptop di tempat yang ada sinar matahari, tidak baik juga ya. Kalau bisa di tempat yang lebih adem. Posisi kepala dan monitor tidak sejajar ya. Jadi kepalanya lebih tinggi dan monitornya lebih rendah. Ini tidak sejajar ya ininya. Meskipun jaraknya jauh tapi dia tidak sejajar. Kalau bisa diusahakan antara kepala dengan monitor itu sejajar. Nah, bagaimana cara posisi duduk yang benar di depan komputer? Nah, kita lihat. Posisi di depan komputer yang benar adalah seperti ini. Nah, ini paling benar semua ini. Kita lihat kepala tegak. Ya. Kemudian bahu rileks. Jadi ada senderannya. Punggung pun tegak. Ya, kalau bisa punggungnya harus tegak nih. Tidak boleh bungkuk. Nanti kalau kelamaan bungkuk, nanti tulangnya juga akan mengikuti posisi kita. Ya. Kemudian alas duduk yang empuk. Diusahakan ada kursinya itu yang ada busanya atau yang jangan ada yang papan atau besi karena akan terasa sakit ya di pantatnya nanti. Kemudian posisi monitor sejajar dengan kepala, ingat nih sejajar ya, antara ini dengan ini sejajar. Di depan laptop pun juga harus sejajar ya. Kemudian tangan sejajar dengan lengan bawah. Nah, dilihat nih. Jadi meja diusahakan mejanya yang benar-benar seimbang dengan kita. Kalau misalnya di lesehan atau di bawah tanpa kursi, ada meja yang lebih rendah lagi, tapi diusahakan sejajar agar tangan lengan kita tidak sakit ya. Kalau misalnya kelamaan diturunin, ini kan tangannya sejajar nih ya. Kalau misalnya tadi kan ini tangannya di bawah, ini akan menimbulkan lengan tangannya akan lebih sakit ya dibanding dengan ini. Kalau ini sejajar. Tata letak meja yang nyaman. Ingat, mejanya harus juga yang lebih nyaman. Jangan mejanya yang langsung reok atau tiba-tiba propos gitu ya. Usahakan mejanya yang lebih kuat. Meja belajar boleh, meja makan juga boleh, meja yang ada meja tamu pun juga boleh. Asalkan terasa nyaman lah untuk ya menggunakan komputer. Kemudian posisi kaki ditopang oleh footrest ya. Ini lihat posisi kakinya harus seimbang, tidak ada yang maju-maju. Ini kan kalau ini kakinya maju sebelah kanan maju menggantung, kalau ini kaki kanannya jadi seimbang. Seperti duduk sempurna ya. Kita kalau misalnya kita duduk di kereta api kan seperti ini duduk ini ya, atau di bis seperti ini. Kenapa? Karena biar seimbang kita untuk yang menyeimbangkan badan. Tapi kalau kaki kita kanan ke depan menggantung itu tidak seimbang ya. Kecuali kalau misalnya lagi dalam keadaan istirahat, boleh kaki kita meluruskan. Nah, itu dia. Kemudian posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Ya, diusahakan 1 meter lah antara monitor dengan mata kita agar tidak rusak mata kita ya, karena radiasi resolusi layar cahaya monitor itu lebih kuat, sama juga dengan televisi. Diusahakan lebih redup ya, atau lebih jarak jauh jarak pandang ini ya kalau bisa. Nah, itu dia. Itu jadi nih posisi di depan komputer yang paling benar ya. Ini dia. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan aktivitas di depan komputer, diusahakan kepada anak-anak selalu olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer. Nah, yang pertama 10 sampai 20 detik ya. Ini ada 1 tangannya ke atas
seperti ini. Nah, ini untuk apa? Merenggangkan tangan biar enak. Tadi darahnya belum jalan, pas kita beginikan otomatis tangannya langsung berbunyi dan renggang. Yang kedua, 10 sampai 15 detik tangannya ke atas. Ya, ini namanya olahraga kecil. Kita ke atas, kemudian 8 sampai 10 detik tangan kanan kita ke belakang dan arahkan badan kita ke kiri seperti ini. Ya. Ini untuk merenggangkan, dan kanan pun juga sama, kanan, kiri dan kanan. Yang keempat, 15 sampai 20 detik tangan juga ke atas juga sama. Cuman jadi balik ini. Tadi kan begini, ke atas, sekarang begini, dibalikin. Ya. Yang kelima, gerakan yang kelima ada 3 sampai 5 detik, yaitu bahu kita ya, atasin. Tuh, 1 2 3 4 5. Yang keenam, 10 sampai 12 detik kita berdiri. Ya, tangan kiri amalkan kanan belakang, kemudian kepala kita ke samping ini. Ya, jadi melayang ini. Kemudian yang ketujuh, 10 detik gerakan tangan kita ke depan. Ya, seperti ini nih. Kayak ini ya. Ini ada efeknya juga nih, lumayan. Itu untuk menenangkan perjalanan peredaran darah kita. Yang ke-8 gerakannya 10 detik dari ke atas, sekarang ke bawah. Kemudian yang ke-9 ini ada kursi. Nah, tangan kita ke atas kanan. Ya, 5 sampai 10 detik. Yang ke-10 gerakan kaki kiri ke atas. Ya, kemudian nanti bisa dilakukan oleh kalian, dinaikin kaki kiri ke atas dan kaki kanan pun juga sama, dilakukan juga. Ya, ini nomor 10, kaki kanan kaki kiri ke atas, kaki kanan juga ke atas, kemudian digerakkan. Yang ke-11 tangan kita di pinggang, kemudian kita duduk, kemudian kita sambil berdiri pelan-pelan. Nah, kita naikin bareng kita. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nih. Nah, itu artinya untuk merenggangkan peredaran darah. Yang ke-12 adalah berdiri sempurna lagi, tertib ya. Nah, itu adalah olahraga kecil untuk mengurangi peregangan pada titik tegang ringan di depan komputer. Jadi agar peredaran darah kita lancar. Sama halnya juga kalau kita lagi olahraga di sekolah pun juga di rumah, pasti kita ada gerakan-gerakan seperti ini ya. Tangan gini, membunyikan tangan juga ya, sampai gini, tangannya dibretekin. Nah, itu dia. Ya, itu untuk ini standar operasinya untuk komputer ya, untuk merenggangkan tangan. Kemudian, nah ini jarak antara mata dengan monitor. Kita lihat cara-cara menjaga kesehatan mata yaitu sebagai berikut. Pertama, istirahatkan mata Anda dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin, ya, melihat pemandangan hijau-hijau, kemudian alam, ya, lihat pemandangan, yang penting secara rutin aja, biar mata kita sehat juga. Kedua, jangan melihat duit ya, kalau lihat uang mah pasti matanya langsung hijau atau blok matanya, ya. Kalau lihat makanan pun juga sama. Lihat minuman yang berwarna atau yang putih, yang rasanya enak ya boleh. Ya. Jagalah agar kacamata atau lensa kontak kalau jika menggunakan dan layar tampilan selalu bersih. Ingat, yang menggunakan kacamata diusahakan layar monitornya harus bersih dan layar kacamatanya juga bersih. Jadi agar apa? Agar kita jarak pandang kita jernih ya di depan komputer. Nah, ini dia nih ya. Kalau misalnya tanpa kacamata, ya diusahakan jarak monitor dengan mata kita 1 meter lah di depan komputer. Ya, ingat. Kayak Mr. Eko kan, mata Mr. Eko ini udah mulai ini ya. Meskipun kedap-kedip mulu setiap detik, yaitu karena sering di depan komputer ya. Tapi diusahakan layar monitornya untuk pencerahannya dikurangin. Ya. Caranya mana? Caranya ada di papan keyboard. Di papan keyboard itu ada namanya tombol F5 atau F6. Cari yang ada gambar kayak matahari gitu ya. Kotak di paling atas itu ada F1, F2, F3, F4, F5, F6 sampai F12. Nah, di situ ada
cari yang ada gambar mataharinya itu untuk mengurangi tampilan cahayanya. Kalau makin tinggi cahayanya, ya nanti layarnya akan lebih terang. Itu akan merusak mata kita. Ya, kalau bisa diusahakan layarnya standar aja yang biasa saja. Kemudian juga layar di atas kita harus ada lampunya, ya. Lampu kita di mana? Lampu kita harus ingat, misalnya lampu di sini. Lampu di sini itu tidak baik. Karena apa? Karena dia langsung bermantulan dengan misalnya kok taruh ya sini contohnya nih. Di sini ada lampu ya. Nah, ini contoh. Ini gambar lampu. Tiba-tiba lampunya di sini, di belakang kepala kita. Tapi di sini, di atas kita. Itu tidak baik ya. Karena apa? Karena memantul dengan layarnya nih. Kan layar itu kaca. Tidak baik, jadi akan silau. Diusahakan layar atau lampunya ada di sini. Di atas komputer atau di sini. Ya. Jangan juga di sini. Kalau di sini dia nanti lampu ini makin terang, pencahayaan kita juga akan ke sini nih. Tuh. Ya. Diusahakan lampunya di sini. Itu lebih nyaman gitu kitanya ya. Nah, itu dia ya. Jarak antara mata dengan monitor. Nah, kemudian posisi tangan memegang keyboard, papan ketik. Ini sebelah kanan nih. Nah, ini yang jauh wrong ya, kejauhan ya. Ini yang tangan kanan. Ingat tangan kanan itu kita ada 10 jari. Nah, kita harus bisa mengetik itu 10 jari. Meskipun kita baru belajar mengetiknya 11 jari, yaitu 2 jari ini, jari tunjuk kiri dan kanan, diusahakan kita pelan-pelan membiasakan melatih jari-jari kita. Yang lebih sulit kan jari kelingking. Ya, ini jari kelingking nih lebih sulit. Jari manis itu lebih sulit sekali kan untuk digerakkan atau dioperasikan di keyboard. Tapi kalau misalnya kita latihan terus di papan keyboardnya, kita ketik jari kelingking kiri nih misalnya. Posisinya kan apa saja hurufnya? Hurufnya adalah huruf A. Jari manis ada di papan keyboard huruf S. Jari tengah kiri ketik huruf D. Jari tunjuk kiri huruf F. Spasi atau ibu jari itu adalah papan keyboard spasi yang paling bawah. Nah, jadi coba kamu biasakan huruf A diketik digerakkan, ditekan-tekan. Huruf A, S sama S juga sama, jari kiri jari kelingking dan jari manisnya. Nanti lama-kelamaan sudah terbiasa. Karena kita baris masih kaku, ya, tangan kita masih kaku, tapi kalau misalnya kita latih terus tangannya, nanti jari kita langsung lancar, ya. Jangan menaruhkan papan keyboard ini seperti ini. Tangan kita di atas ini begini. Ini mah sama saja kayak bermain dengan ini banyak gaya namanya ya. Tapi kalau diusahakan yang benar ini nih. Jadi antara papan keyboard dengan tangan kita harus seimbang. Agar apa? Agar pergelangan tangan kita tidak sakit. Nah, sekarang posisi tangan memegang mouse. Nah, kalau memegang mouse itu tidak boleh begini. Ini kan tangan kita ke atas nih. Nah, itu kalau kita lagi posisinya berdiri. Tapi kalau lagi duduk, yang ini benar nih. Kalau lagi berdiri pasti tangan kita nih yang sini keangkat. Ya. Yang benar ini adalah kita lagi duduk, tangan kita ada seimbang dengan papan dengan mouse. Agar apa? Agar pergelangan tangan kita tidak sakit. Nah, ini dia. Ini juga sama, ya. Nah, ini adalah posisi yang benar. Memegang mouse adalah seperti ini. Jangan papan keyboardnya di sini, mouse-nya jauh. Jadi tangan kita kejauhan nih. Jadi agak sakit ya. Tapi kalau misalnya papan keyboard dengan mouse-nya sejajar, otomatis tangan kita kanan kiri pun juga sejajar. Jadi siku kita sama siku kanan kiri kita juga seimbang. Ya, itu dia namanya posisi memegang keyboard dan mouse. Gejala penyakit yang ditimbulkan oleh perangkat keras, yang pertama adalah Zika syndrome. Itu adalah pengurangan kedipan kelopak mata. Yaitu adalah cahaya yang ada di layar monitor. Kalau semakin terang, itu akan merusak kelopak mata kita. Itu akan kedipan kita terus berlanjut. Astenopia, kemudian gangguan kelelahan, mata terasa perih, mata merah, sakit kepala, dan pandangan kabur. Ya, ini gejala penyakit kalau misalnya kita
kelamaan di gadget, yaitu di layar handphone, kemudian di komputer atau laptop, itu akan terasa lelah mata kita. Jangan membiasakan kalau mata kita sudah berlama-lama main handphone, main game lebih dari sejam 2 jam. Kalau mata sudah lelah, jangan dilanjutkan. Karena apa? Akan merusak mata kita. Diusahakan diistirahatkan matanya, ya, di bawah kita melihat pemandangan yang sejuk-sejuk, ya. Ingat tadi tuh, jangan terlalu sering menggunakan teknologi, nanti akan merusak. Ingat juga, jangan sering bermain gadget atau teknologi handphone itu sambil tiduran. Ya, tidak baik juga. Diusahakan selagi duduk, seperti kita bermain atau belajar di depan komputer. Sakit kepala adanya pembemanan yang berlebihan pada mata. Ya, itu muncullah. Kenapa sakit kepala? Karena mata kita sudah lelah, tapi kita paksakan, nanti akan lanjut. Nanti saraf kita ini lanjut kepala. Nanti yang ada nanti kepala kita makin sakit nih. Ya, ingat nih, mata kita di sini ada sarafnya nih. Saraf itu bisa ke atas. Ya, ingat. Repetitive Strain Injury Syndrome, RSI, luka yang ditimbulkan karena area tangan dan lengan, gejala nyeri dari tangan ketika ditekuk. Ya, itu misalnya bukan luka berdarah ya, tapi lukanya itu dari dalam kita, merasa nyeri. Kayak tadi tuh tangan kita lagi megang keyboard, malah begini megang nih, tangan kita di bawah, tapi ini tidak sejajar, itu akan merasakan gejala nyeri. Carpal tunnel syndrome, posisi mengetik yang salah. Gejala rasa kebal, ketegangan otot tangan, rasa sakit. Kalau posisi kita lagi mengetiknya salah, itu akan merasakan pergelangan tangan kita tuh merasa lelah atau pegel ya, atau rasanya sakit. Kemudian gangguan peredaran darah. Nah, itu adalah ini untuk pengetahuan aja ya, biar kalian tahu nanti apa sih maksudnya Sika ini. Ya, kalian nggak usah dipikirin apa sih Sika, astenopia, sakit kepala itu ya, tidak usah. Ini hanya pengetahuan aja, tapi kalian udah tahu itu fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi udah tahu artinya ini apa gitu. Ya. Oke, teman-teman kelas 1A, 1B, 1C, kita materinya untuk sampai sini untuk pengetahuan saja tentang kesehatan atau K3 dalam menggunakan komputer, yaitu posisi duduk saat di depan laptop atau komputer ya. Pernah kan kebayang sama kalian lagi belajar di rumah sambil tengkurap tapi depan laptop, kemudian sambil tiduran atau sambil selonjoran. Ya, jadi itu misalnya selonjoran, kita laptopnya di bawah, di paha atau di lutut, kemudian mata kita nggak terlalu seimbang dengan layarnya, itu akan merusak mata kita. Kemudian juga dari tubuh kita ya, jangan sampai membungkuk, nanti akan merasakan pegal ya. Karena kalian masih muda, masih kecil, diusahakan sering berolahraga kecil-kecilan yang tadi Mas Riko jelasin ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti minggu depan, insya Allah nanti kalau misalnya ada jadwal nge-zoom. Kalau tidak ada, nanti ada video lagi yang lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya teman-teman 1A, 1B, dan 1C.